Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan kuliah pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajjah Rusdiana Naflia MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tentang reformasi keluarga dalam Islam. Pengertian keluarga. Keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlu. Selain kata ahlu, kata yang memiliki arti keluarga, a'ali, asyariah, dan kurba. Kata ahlu berasal dari kata ahilah yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlu berasal dari ahala yang berarti menikah. Hamzah Yakub menyebutkan, keluarga dalam persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri, yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan. Representasi keluarga dalam konteks hukum Islam. 1. Menurut Waryono, Abdul Ghafur, kata ahlu memiliki 3 pengertian, yaitu A. Menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan seperti ungkapan ahlu bait atau seperti dalam ayat-ayat dibahas ini. Pengertian ini dalam bahasa Indonesia disebut keluarga. B. Menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah geografis atau tempat tinggal, seperti ucapan ahlu Yasrib, ahlu al-balad, dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk. C. Menunjuk pada status manusia secara teologi seperti ahlu al-zikri, ahlu al-kitab, ahlu an-nar, ahlu al-jannah, dan sebagainya. 2. Menurut konsep Islam, keluarga adalah suatu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Konstruksi keluarga dalam konteks hukum Islam. Keluarga dibangun dari beberapa komponen yang mendukungnya. Konstruksi pun harus disiapkan untuk menunjang kekuatan dan kekokohan pada bangunan keluarga. Dalam Islam, begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga. Ini dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui tempat tersebutlah seorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdi kepada Sang Khalik. Keluarga dibangun dari pertalian antara dua insan yang berbeda, kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Prinsip perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun syarat sah pernikahan. 1. Adanya calon suami. 2. Calon istri. 3. Wali nikah. 4. 2 orang saksi. 5. Ijab kabul. Tujuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah. Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan dalam 5 hal. Yang pertama, memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia. 2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 4.
berdasar di atas kecintaan dan kasih sayang. Dan yang kelima, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Persiapan sebelum melaksanakan pernikahan. Persiapan sebagai seorang suami. A. Memilih wanita muslimah. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 3, yang artinya, orang laki-laki pezina yang dinikahinya ialah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman. Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan. Karena bagaimana mungkin seorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya. Dan disinilah diperlukan ilmu agama untuk mengetahuinya. B. Menyiapkan mahar untuk istri. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mas kawin atau mahar kepada calon mempelai perempuan dalam jumlah, bentuk, dan jenis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. C. Mempersiapkan diri sebagai pemimpin. Sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Inilah sosok suami ideal. Dialah laki-laki yang mampu menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya bagi istri dan anak-anaknya. D. Nafkah untuk istri. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar dari masing-masing tiga hal ini. Beberapa kadar makanan yang wajib, beberapa pakaian yang mesti diberikan, dan bagaimana kadar minimal tempat tinggal yang wajib. Para ulama khilaf, namun yang tepat batasan semua ini kembali pada urf atau adat kebiasaan daerah masing-masing. Persiapan sebagai istri. A. Bersedia taat kepada suami. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sudah sepatutnya seorang pemimpin untuk ditaati. Ketika ketaatan ditinggalkan, maka hancurlah organisasi rumah tangga yang dijalankan. Oleh karena itulah Allah dan Rasul-Nya dalam banyak dalil memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya, kecuali dalam perkara yang diharamkan. B. Menjaga diri dan hartanya. Sesuai hadis Rasulullah yang artinya, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan sungguh mengherankan sekali jika ada wanita yang tidak memperhatikan penampilan dirinya pada saat di rumah di mana ia sedang bersama suami. Namun pada saat keluar rumah ia mempercantik diri dan menampakkan perhiasannya sampai benarlah apa yang dikatakan oleh orang tentang perempuan, yaitu seperti kera dalam rumah, akan tetapi seperti kijang bila di jalan. Oleh karena itu, takutlah engkau, wahai wanita hamba Allah, takutlah kepada Allah dan dirimu dan suamimu. Karena sesungguhnya suami adalah orang yang paling berhak untuk melihat dan menikmati penampilan indahmu. Selanjutnya, yaitu fungsi keluarga dalam konteks hukum Islam. Dalam sebuah keluarga, dituntun untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Di antaranya yaitu fungsi biologis.
Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama. Yang selanjutnya yaitu fungsi edukatif atau pendidikan. Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi religius atau keagamaan. Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Tanamkan nilai-nilai agama, pengertian halal haram, kewajiban sunnah sekaligus larangannya, dan beragam lainnya. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi protektif atau melindungi. Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal, serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga. Perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik, bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan eksternal yaitu gangguan keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. Kemudian fungsi sosialisasi. Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu, dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Yang terakhir yaitu fungsi kreatif. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran atau refreshing dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.